Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Dan kali ini sebenarnya saya mau berburu mobil idaman. Nah, tapi di video ini saya nggak membuat video tentang berburu mobil idaman, tapi di sini saya akan menjelaskan masalah perawatan mobil sebelum mobil itu dibuat jalan. Jadi ada pemeriksaan sebelum mobil itu dibuat jalan, apalagi mobilnya sudah berumur puluhan tahun. Ini contohnya mobil saya Kijang itu kan tahun 96, jadi sudah beberapa puluh tahun gitu ya. Jadi mobilnya mobil tua gitu. Jadi itu setiap mau kita jalan itu sekilas kita harus mengecek kondisi dari unitnya. Mobil itu mau dibuat jalan tuh sudah ready, siap atau enggak. Kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya hari ini saya mau ngecek mobil Avanza ada dua, satu di Karanganyar, satu di wilayah Wonogiri, kemudian juga mobil kuda, kemudian mobil Taruna. Itu yang masuk ke saya hari ini sebenarnya ada itu, tapi pagi ini sudah mau jalan saya, tapi ternyata mobil Kijang saya itu setelah sekilas saya tadi lewat itu ada tetesan air. Jadi setiap mobil atau teman-teman semua punya mobil itu sebelum berangkat minimal sampai tengok kolongnya ada tetesan air atau enggak, atau oli apa enggak. Nah itu kita langsung periksa. Dan sebenarnya juga ketika kita mau pakai mobil itu, apalagi jaraknya lebih dari 20 kilo, baiknya ada pemeriksaan di bagian bawah mesin ataupun dibuka kap mesinnya, kita kontrol yang kecil-kecil dan kita tahu apa aja yang harus dilakukan perbaikan segera. Kira-kira mobil itu siap dipakai atau enggak, atau harus langsung dilakukan perbaikan atau tidak. Untuk itu ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Yuk kita periksa mobil tuanya. Kuncinya nih jero ya. Kita periksa mobil tuanya ya. Kita ambil kunci dulu. Ini posisi kita sebenarnya mau berangkat jam 11 dan ini 1 jam 10 ini ya. Jam 10. Nih sini. Ini ada apa jenenge? Aduh. Air yang netes di bawahnya. Kebetulan mobil Kijang saya ini belum sempat saya perbaiki. Seharusnya itu kan saya pakai coolant ya. Jadi ketika saya pakai coolant, ini di bawahnya ada tetesan air, nanti saya videokan. Itu posisinya lebih terlihat. Jadi kalau coolant itu kan warnanya ada merah, ada hijau, itu atau biru, itu kan terlihat ya. Kalau ada bocor netes di bawah kok warnanya warna air coolant, itu pasti ada bocor. Dan kebetulan mobil saya ini belum saya ganti coolant. Rencana mau saya ganti, itu kan mobil ini mungkin 2 bulan lagi akan saya turunkan mesinnya, saya setting ulang lagi, saya perbaiki lagi, saya ganti seal-sealnya, dan rencana itu saya mau ganti coolant juga, termasuk perbersihin radiatornya juga gitu kan. Tapi nyatanya sebelum sampai 2 bulan itu terjadi ada tetesan air banyak di kolong. Sekarang kita cek. Nah, jadi ada prosedurnya sebenarnya ketika kita mau pergi pengecekan yang mungkin hanya membutuhkan waktu 5 menit, tapi itu bisa menyelamatkan kita dari uang puluhan juta ataupun uang jutaan untuk melakukan perbaikan di jalan ya. Karena posisinya kalau udah di jalan itu, kalau sampai ada rusak mogok di jalan itu biaya, waktu, mumetnya itu dapat gitu ya. Nah, untuk tidak kita jadi mumet, itu sebelum kita berangkat ya 10 kilo atau 20 kilo kita cek dulu. Nah, ini kebetulan belum saya hidupkan karena baru saya buka. Ini seperti ini airnya agak sedikit berkurang. Ini enggak nyedot ya karena ada bocor di sana. Ini airnya agak sedikit kurang, sekitar 1 cm. Ada bocor di bawah, jadi itu baru mungkin malam ini airnya sudah mulai bocor di sini nih. Sini nih, di sini ada air bocor di atas. Ini netes Mas ini. Nanti saya videokan dari bawah, itu ada netes di selang ini. Jadi selangnya juga kebetulan udah keras. Ini udah keras. Nah, ini kan yang perlu. Kebetulan mobil Kijang ini posisi yang rusak adalah coolant-nya air radiatornya tuh selangnya udah keras dan ini bocor ke bawah. Nah, itu nanti kita mau perbaiki dulu sebelum kita bawa, daripada nanti kehabisan air radiator mogok di jalan, terus harus bongkar, terpaksa harus segera dibongkar gitu kan. Nanti jadi repot urusannya, belum nariknya segala macam, waktu nunggu ya, nyari temen segala macamnya kan repot. Jadi apa aja sih sebenarnya yang perlu dilakukan pemeriksaan sebelum kita jalan? Pertama tentu tadi itu saya sampaikan adalah air. Kalau pagi tutup radiator boleh dibuka karena nggak semua tutup radiator itu kondisinya bagus. Kadang juga pas ada yang rusak, ternyata sininya dicek reservoirnya penuh,
tapi air radiatornya sebenarnya berkurang. Jadi kasusnya seperti si RV kemarin, bapak yang dari Sragen itu bilangnya air di radiator full, tapi yang Bu lihat itu bukan tutupnya yang dibuka, tapi reservoirnya yang dilihat. Reservoirnya masih full benar, tapi posisinya ternyata ada kebocoran di selang radiator, dan beliaunya nggak cek ini, ternyata dipakai jalan itu temperaturnya hampir full panas gitu ya. Dan akhirnya membuat mobilnya harus berhenti, harus nunggu, harus ngecek di jalan, dan itu waktu itu sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi pertama adalah air, tentunya air itu sudah oke, nggak ada masalah, nggak ada selang-selang bocor seperti ini. Tadi kebetulan selangnya bocor. Terus kemudian kita cek juga olinya, kapasitas olinya itu cukup apa enggak. Nah ini kebetulan full, ada tulisan L, low sama full ya. Nah ini kebetulan ada tulisannya full, di sini ada full, udah full ini. Olinya nggak ada masalah, udah full. Kemudian kita cek juga oli power steering. Nah ini power steeringnya juga oke, masih cukup dan tidak ada kebocoran oli power steeringnya. Kemudian juga cek koplingnya, ini master koplingnya. Jadi kebetulan kalau mobil Kijang ini dia pakai fluida, nggak pakai seling, jadi pakainya cairan minyak rem seperti ini. Minyak rem sama minyak kopling kan sama, ini masih ada utuh ya, cukup segini. Terus kemudian ini minyak remnya harusnya saya ganti, ini udah warnanya bulukan banget ya, warnanya udah hitam. Jadi ada baiknya ini saya ganti minyak remnya. Jadi seperti ini kan ada kontrol kita untuk mengetahui kondisi dari mobil kita. Ini minyak rem, kemudian minyak koplingnya kita cek, air, power steering. Kemudian juga jangan lupa, itu adalah yang biasanya terlupa, air aki. Ini ya, kebetulan ini aki basah ya. Jadi posisinya kita harus cek air akinya cukup apa enggak. Takutnya nanti bisa kurang dan nanti di jalan tiba-tiba nggak kuat starter aja gitu kan, jadi repot. Ini cukup kebetulan, jadi kita periksain semua tiap-tiap lubang ini, dan tidak lupa kita cek juga kepala akinya kenceng atau tidak. Dan berikutnya adalah isi air washernya, ini kita isi juga air washernya biar kalau pas hujan, karena ini musim hujan juga, aman nyaman, tidak ada kendala sedikit apapun. Terus setelah itu kita cek semua, tidak ada permasalahan, tidak ada selang yang bocor, tidak ada selang yang robek, tidak ada oli yang kurang, tidak ada air yang bocor. Kalau ini kebetulan bocor ya. Dan air akinya juga oke, insya Allah perjalanan akan jadi nyaman, eman, dan enak lah gitu, sama keluarga, sama anak itu nggak ada masalah. Dan itu informasinya, semoga ini video yang kecil, singkat, dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, ketika mau jalan segi 10 kilo atau 20 kilo, lakukan pemeriksaan yang cuman 5 menit, tapi itu bisa berefek sangat besar di mobil teman-teman semua. Ini biasanya saya sarankan untuk mobil yang sudah berusia di atas 10 tahun lah. Walaupun sebenarnya yang usia-usia 5 tahun atau 7 tahun itu juga perlu seperti ini kalau mau jalan jauh. Tapi biasanya mobil-mobil yang udah tua seperti mobil saya ini, itu sesuatu yang wajib dilakukan pengecekan sebelum jalan. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya.